Gimana kabarnya hari ini? Wah, semuanya pasti dalam keadaan baik dan sehat ya. Seperti biasa, hari ini Kak Maria akan menemani kalian untuk bersekolah minggu. Tapi Kak Maria nggak sendirian, karena akan ada Kak Anto yang nanti juga akan berfirman untuk kita semua. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kakak mau tanya nih, semuanya udah pada mandi belum? Semuanya udah pada mandi ya. Nah, pasti semuanya udah pada seger dan makin semangat dong untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena semuanya udah semangat, yuk sama-sama kita berdiri menyanyikan lagu Happy Ayaya dengan penuh sukacita dan hati yang gembira. Semuanya sudah semakin semangat nih untuk bersekolah minggu. Pastinya kan? Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita sama-sama mau berdoa yuk. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati kami, yang sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan berkati supaya kami dapat menikmati segala sesuatunya dari awal sampai dengan akhir. Kiranya Tuhan mau buka hati, telinga, dan mata kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita lanjut untuk gerak-gerakin tubuh yuk. Dengan hati yang masih sama nih, penuh dengan sukacita. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian, tanganku ke depan, tanganku ke belakang.
Sebelum itu, mari siapkan Alkitab kita, kemudian mari kita siapkan hati kita, dan sambil menyiapkan Alkitab dan diri kita, mari kita sama-sama nyanyikan Firman-Mu pelita bagiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
Halo adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di GKI Taman Aries. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Sebelumnya, kita mau satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat semua yang boleh kami alami di tengah pandemi corona ini Tuhan. Bila Engkau senantiasa menolong anak-anak-Mu untuk taat dan setia kepadamu ya Tuhan, untuk dapat hidup menuruti protokol kesehatan yang ada, sehingga kami boleh senantiasa hidup sehat, hidup disiplin, dan boleh belajar mengenal Engkau, belajar senantiasa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan terangi hati pikiran kami, supaya kami boleh disiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Juga Kau berkati hamba-Mu Tuhan, supaya boleh menyampaikannya dengan baik. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita beberapa minggu yang lalu sudah mendengar cerita mengenai siapa? Ada yang masih ingat? Ya, tentunya Bapak Yakub, dan berikutnya adalah Bapak Yusuf. Kita sudah tahu apa yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf pernah dibuang oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dia dijual, dan akhirnya tinggal di Mesir. Dan ketika di Mesir itulah, dalam penderitaan dia, Yusuf tidak mengeluh pada Tuhan, tapi senantiasa bersyukur. Di penjara pun Yusuf tidak mengeluh, bahkan dia mau menolong orang lain. Sampai akhirnya Fir'aun memanggil Yusuf untuk menolong dia, dan kepercayaan diberikan oleh Fir'aun kepada Yusuf. Sampai akhirnya kekuasaan pun diperoleh oleh Yusuf di Mesir. Dan Yusuf pun Tuhan pakai untuk memelihara umatnya. Yusuf dipakai untuk memelihara bangsa Israel. Bukan hanya bangsa Mesir saja, tapi kekuasaan yang Yusuf terima dipakai untuk menolong sesamanya. Untuk menolong orang Mesir, juga menolong orang Israel. Kita tahu cerita minggu lalu, karya Yusuf yang terbesar dalam kehidupannya. Tidak ada satu orang pun yang dikenang di dunia ini yang sanggup mempunyai hikmat seperti Yusuf. Bisa melihat, bisa mendengar dari Tuhan apa yang akan terjadi kemudian. Dia melalui 7 tahun masa subur, masa kelimpahan, dia menyediakan lumbung-lumbung perbekalan, dan akhirnya dia bisa melewati 7 tahun masa kekeringan. Di situ dia memelihara orang Mesir, juga memelihara orang Israel, termasuk keluarga Yusuf. Dan keluarga Yusuf, Bapak Yakub akhirnya diboyong, pindah ke Mesir. Nah, sampai akhirnya kisah Yusuf tua, dan keturunan yang satu angkatan dengan Yusuf pun meninggal. Tuhan panggil. Nah, ketika Yusuf dan orang-orang yang segenerasi dengan Yusuf meninggal, di Mesir pun berganti kepemimpinan, berganti rajanya. Nah, raja yang baru ini ternyata tidak mengenal Yusuf. Mungkin tidak belajar sejarah, kalau kalian belajar sejarah. Tapi raja yang baru di Mesir ini tidak mengenal siapa tuh Yusuf. Padahal jasanya besar. Nah, yang dilihat oleh raja Mesir yang baru ini adalah ada di situ bangsa Israel, ada bangsa Mesir. Ketakutan yang timbul karena bangsa Israel jumlahnya lebih besar. Ketika datang ke Mesir, Bapak Yakub
dan anak-anaknya dan keturunannya itu ada 70 orang, 70 jiwa. Tapi ketika sudah tinggal di Mesir, mereka bertambah banyak, melahirkan lagi, dan akhirnya jumlah orang Israel di Mesir lebih banyak jumlahnya dibanding orang Mesir sendiri. Itulah awal kekhawatiran Raja Mesir. Karena kekhawatirannya, seperti kita baca di Keluaran 1 ayat 1-22, itu menceritakan bahwa Raja Mesir ini sangat takut dan bertindak yang di luar hal yang biasa. Tadinya orang Israel bekerja biasa, ya memang Mesir itu menempatkan orang Israel untuk bekerja sebagai, ada yang sebagai pekerja kasar, pekerja bangunan, petani. Nah, ketika melihat jumlahnya makin banyak, Raja Mesir ini berpikir orang Israel harus diberi pekerjaan yang lebih berat lagi supaya jumlahnya berkurang. Ya, ada yang sakit, meninggal, jumlahnya berkurang. Tapi ketika diberi pekerjaan yang lebih berat, ada dua hal yang pertama dilakukan. Pertama, membangun dua kota tempat perbekalan. Nanti kalau baca-baca atau lihat filmnya itu ada dua kota, Pitom dan Ramses. Pitom dan Ramses ini dibangun begitu besar, begitu megahnya, perbekalan di situ disimpan begitu banyak, mengikuti Yusuf dahulu. Yang bekerja orang Israel, bekerja pagi, siang, sore, malam. Jadi hampir istirahat hanya sebentar. Diharapkan supaya orang Israel kelelahan dan mungkin sakit, ya mungkin mati. Itu yang dipikirkan oleh Raja Mesir. Tapi ternyata tidak. Tuhan juga melihat kesusahan orang Israel. Dan ternyata bukan bertambah sedikit, tapi malah bertambah banyak jumlahnya. Makin takut. Kenapa Raja Mesir ini jadi takut? Dia takut karena jangan-jangan nanti kalau misalnya Mesir diserbu dari negara lain, orang Israel ini malah membantu negara lain, bersekongkol dengan negara lain, sehingga menyusahkan orang Mesir. Itu kekhawatirannya. Akhirnya berpikir lagi, bagaimana supaya orang Israel tidak bertambah banyak. Lalu dicari akal. Kalau orang melahirkan, ya kan mungkin kalau sekarang pakai dokter, pakai suster di rumah sakit. Kalau dulu enggak. Kalau dulu orang melahirkan cari bidan. Nah, ada dua orang yang tinggal di Mesir. Biasanya kalau orang melahirkan pakai dia, minta tolong sama orang ini. Mungkin kalau kita ada yang pernah baca-baca di Alkitab, nama orang ini jarang sekali disebut. Namanya yang satu adalah Sifra, yang kedua adalah Pua. Dua nama ini hanya disebutkan satu kali di dalam Alkitab. Artinya apa? Kalau kalian pernah dengar nama Musa, sering. Dari Kejadian berkali-kali disebutkan nama Musa. Harun sering. Abram sering. Artinya dia orang besar, orang yang terkenal. Kalian dari kecil waktu lahir sudah dengar mungkin nama Abram dengar, tapi nama Sifra, Pua jarang sekali disebutkan. Di dalam Alkitab hanya dicatat sekali, satu kali dicatat. Dan berikutnya hanya disebutkan pekerjaannya, bidan. Menyebutkan nama bidan aja hanya 5 kali. Artinya dia bukan siapa-siapa. Tapi yang luar biasanya, Tuhan pakai dia. Apa yang dilakukannya? Jadi Sifra dan Pua ini senantiasa membantu melahirkan orang-orang Israel, dipanggil oleh Raja Mesir supaya apa? Dikasih tugas. Setiap anak Israel yang lahir, laki-laki, bunuh. Wah, Raja Mesir ini cukup kejam juga. Karena ketakutannya, pikirannya takut, jadi jahatnya muncul. Nah, itu yang dilakukan oleh Raja Mesir.
melalui Shifra dan Pua. Tetapi Shifra dan Pua melakukannya lain. Yang dilakukannya adalah dia dengar apa yang Tuhan katakan. Tuhan mau pakai Shifra dan Pua. Jadi dia selalu mendengarkan suara Tuhan. Dia hidup menjaga kekudusan hidupnya. Ketika Raja Mesir bilang bunuh semua anak Israel, yang Shifra dan Pua lakukan, dia tetap melakukan diam-diam. Dia bantu kelahiran orang Israel. Raja Mesir kan tahu kenapa orang-orang Israel bukan bertambah sedikit, tapi bertambah banyak. Dipanggillah Shifra dan Pua. Ternyata Tuhan pun melihat kesusahannya Shifra dan Pua. Tuhan berikan hikmat supaya jangan jawab salah-salah. Ketika dipanggil, Shifra dan Pua menjawab apa yang dilakukannya sehingga orang Israel bertambah banyak. Kalau dijawabnya, karena orang Israel itu begitu kuat-kuat. Ketika melahirkan, saya belum datang, dia sudah lahir duluan. Wah, berarti artinya mereka hebat-hebat. Memang Tuhan jaga. Akhirnya ya rajanya bisa percaya, tapi dia cari cara lain untuk mengurangi jumlah mereka. Diberi pekerjaan lebih berat lagi. Yang semula biasa misalnya orang bekerja 6 jam, dikasih pekerjaan 8 jam, 10 jam, supaya kelelahan. Ternyata tidak berkurang juga. Dan akhirnya Raja Mesir ini juga memerintahkan setiap orang Mesir yang melihat ada bayi laki-laki orang Israel, buang ke sungai Nil. Itu terjadi begitu banyak. Sungai Nil itu kan sungai yang besar. Nah, itu yang dilakukan oleh Raja Mesir. Tapi kita melihat hal yang dilakukan oleh Shifra dan Pua ini. Ternyata walaupun dia bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mau pakai dia. Tuhan mau pakai Shifra dan Pua ini untuk menolong umat Tuhan, untuk menolong bangsa Israel. Nah, gimana dengan kita? Dengan adik-adik, dengan kakak? Ketika Tuhan mau memakai Shifra dan Pua yang bukan siapa-siapa, demikian juga dengan kita. Kakak juga bukan siapa-siapa, nggak ada yang kenal. Menyebut nama Anto, nggak ada mungkin yang tahu siapa. Tapi Tuhan mau pakai setiap kita. Kalian walaupun masih kecil, Tuhan mau pakai. Hanya kuncinya di ayat 17 dikatakan, yang berkenan pada Tuhan adalah yang takut akan Allah. Itulah adalah kunci bahwa Tuhan mau berkenan kepada siapa sih? Kita mau belajar hidup takut akan Allah. Kita menjaga kelakuan hidup kita, kita dengar-dengaran dengan Tuhan, baca firman Tuhan, itulah supaya kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Nah, ada satu ayat yang mendasari firman Tuhan hari ini, yang menjadi ayat hafalan buat kita, itu terambil dari Amsal 28 ayat 14. Amsal 28 ayat 14 berbunyi, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Jadi kunci dari ayat ini adalah takut akan Tuhan. Firman ini mau mengajarkan kepada kita, pada kakak dan pada kalian juga, adalah hidup takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya di bagian pertama tadi, supaya kita berbahagia. Karena firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan, buat firman-Mu yang boleh mengajarkan kami, seperti halnya Shifra dan Pua, yang Tuhan pimpin dalam kehidupannya, boleh hidup senantiasa takut akan Engkau ya Tuhan, mau dengar-dengaran dengan firman-Mu, melakukan apa kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh hidup dipimpin, senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh mengucap syukur buat setiap hal yang boleh kami alami. Dan biarlah Tuhan, sejak kecil kami pun boleh
hidup mengenal Engkau, hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam nama Putramu yang tunggal Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa di sini yang mau jadi anak-anak yang takut akan Tuhan? Semuanya pasti mau ya. Nah, sekarang kita masuk ke persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Seperti biasa, persembahannya nanti boleh ditaruh di dalam amplop. Kemudian nanti pada saat kita sudah kembali lagi untuk bersekolah minggu di gereja, amplop-amplop yang kalian sudah kumpulkan nanti boleh diberikan ke kakak-kakak sekolah minggu masing-masing. Gitu. Nah, dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Beri Syukur sambil memberikan persembahan kita. Persembahannya sudah ditaruh di dalam amplop ya. Nah, adik-adik boleh simpan amplopnya terlebih dahulu. Sekarang kita sama-sama mau berdoa untuk persembahan kita. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat yang tak pernah putus dan habis Kau berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati persembahan yang kami berikan supaya persembahan ini dapat menjadi berkat untuk banyak orang yang nantinya akan dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati segala sesuatunya. Tuhan berkati juga kami, orang tua kami, dan juga orang-orang di luar sana Tuhan, supaya mereka juga terus dapat merasakan kasih dan berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke aktivitas. Nah, adik-adik, untuk aktivitas nanti akan diberikan juga oleh kakak sekolah minggu ya. Nah, di sini kakak mau kasih tahu instruksinya nih seperti apa. Nah, nanti untuk yang kelas batita, kalian akan mendapatkan lembar kerja seperti ini. Nah, jadi nanti adik-adik silakan menggunting gambar bayi yang ada di bawah. Nanti gambar bayi ini boleh digunting kemudian ditempelkan di antara gambar perempuan-perempuan ini. Nanti setelah itu kalian boleh warnai. Nanti setelah diwarnai boleh diberikan ke kakak sekolah minggu masing-masing ya. Nah, itu untuk yang batita. Sekarang kita masuk ke aktivitas TKA, TKB. Nanti kalian akan dapat lembar kerja seperti ini. Seperti ini ya. Nah, tugasnya di sini ada garis-garis putus. Nanti kalian boleh lengkapi garis-garis putusnya, kalian hubungkan sampai akhirnya nanti akan jadi gambar yang sempurna. Setelah semuanya selesai, nanti kalian boleh warnai warna yang bagus ya. Setelah itu nanti boleh diberikan ke kakak sekolah minggu masing-masing. Nah, kita masuk ke aktivitas kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nah, adik-adik boleh dibuat di dalam kertas yang bagus, kertas note juga boleh. Kalian boleh tulis contoh-contoh hal yang
hal-hal takut akan Tuhan di dalam keseharian gitu. Kayak misalnya aku tidak mau berbohong, aku akan menjadi anak yang aku akan rajin belajar dan lain sebagainya. Itu kalian boleh tulis di dalam kertas atau kertas note. Nanti dari beberapa yang kalian tulis tentang takut akan Tuhan tadi, kalian boleh pilih salah satu. Mana sih yang kalian mau gunakan, yang kalian mau pakai, mau kalian terapkan dan lakukan di dalam keseharian. Kalian pilih satu, nanti boleh disampaikan ke kakak sekolah minggu masing-masing. Aktivitas contoh takut akan Tuhan apa sih yang kalian akan lakukan di dalam keseharian tadi itu gitu. Nah, untuk aktivitasnya kurang lebih seperti itu ya. Wah, nggak berasa nih, ternyata sekolah minggu kita sampai di sini. Tapi kalian jangan sedih, karena di setiap minggunya kita akan tetap bersekolah minggu dengan kakak-kakak sekolah minggu lainnya. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan telah sertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat kami mengerti dan kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kiranya Tuhan mau berikan kami kesehatan, dan seluruh umat-Mu berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan supaya mereka dapat melalui pandemik ini dengan penuh harapan dan sukacita. Tuhan berkati setiap hari kami, dan kiranya Tuhan terus mau sertai kami kemanapun kami melangkah. Ya Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum menutup ibadah sekolah minggu kali ini, kakak mau ajakin kalian nyanyi lagi. Jelas dong, dengan penuh hati yang sukacita kita sama-sama angkat pujian Tuhan Yesus baik. Jangan lupa nyanyiinnya penuh dengan sukacita ya. Dadah semuanya, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku.